Bupati Donggala ketika turun ingin mengambil suara rakyat. Yani masyarakat Kabupaten Donggala haruslah bersatu. Vox Populi. Kawan untuk naik kendaraan masing-masing. Kami silakan kepada Bapak Kepolisian Kawan, silakan maju. Bagaimana bentuk kekecewaan kami terhadap Gubernur Sulawesi Tengah. Kami percaya bahwasanya Ketua DPRD kami adalah penyambung lidah rakyat Kabupaten agar segera keputusan sepian yang dilakukan oleh Gubernur dengan PTPL. Ratusan warga Donggala yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Donggala Bangkit melakukan aksi unjuk rasa. Mereka meminta aktivitas kapal Pelni kembali beroperasi di Pelabuhan Donggala pada Kamis 22 Januari 2026. Pantauan Tribun Palu, ratusan massa aksi menggelar unjuk rasa di 4 titik. Aksi diawali dengan konvoi mengelilingi kota Donggala Dengan aksi ini, Tribuners diawali dengan konvoi mengelilingi kota Donggala sambil menyampaikan aspirasi melalui pengeras suara. Pemirsa, simak informasi dari jurnalis Tribun Palu, rekan Misna Jayanti. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nurma dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dari Kabupaten Donggala dapat saya laporkan ratusan warga Donggala yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Donggala Bangkit lakukan aksi unjuk rasa. Mereka meminta aktivitas kapal Pelni kembali beroperasi di Pelabuhan Donggala. Aksi itu dilaksanakan pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026. Pantauan kami di lokasi, ratusan massa aksi menggelar unjuk rasa di 4 titik dimulai sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Aksi diawali dengan konvoi mengelilingi kota Donggala sambil menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka melalui pengeras suara yang diletakkan di sebuah mobil. Massa menggunakan sepeda motor dan juga mobil, serta membawa spanduk berisikan tuntutan-tuntutan mereka. Ada pula yang membawa karton-karton kecil yang berisi kekecewaan mereka terhadap Gubernur Sulawesi Tengah. Titik aksi kedua berlangsung di kantor DPRD Donggala. Massa aksi membakar ban bekas dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Donggala Muhammad Taufik. Dari kantor DPRD Donggala, Tribuners massa kemudian berjalan kaki menuju kantor Bupati Donggala. Dengan Ketua DPRD juga turut berjalan kaki bersama massa aksi. Di kantor Bupati Donggala, massa aksi diterima Bupati Donggala Vera Elena Laruni yang didampingi Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan. Koordinator lapangan aksi Marwan Arsyad saat dikonfirmasi mengatakan kedatangan massa merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menuntut PT Pelni dan Gubernur Sulawesi Tengah segera mengimplementasikan ketetapan Kementerian Perhubungan, khususnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor 612 tahun 2025. Ia menegaskan jika hingga Februari 2026 kapal Pelni belum juga berlabuh di Pelabuhan Donggala, massa nekat akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar. Marwan menambahkan massa aksi tidak ingin lagi mendapat janji semata. Mereka meminta agar surat resmi yang akan dibuat oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten Donggala benar-benar diselesaikan dan dikirimkan pada hari yang sama, yakni pada hari ini, kepada Kementerian Perhubungan, Gubernur Sulawesi Tengah, dan juga PT Pelni. Dalam tuntutannya, Tribuners massa mendesak PT Pelni, KSOP Pantoloan, serta Gubernur Sulawesi Tengah agar segera mengembalikan pelabuhan Donggala ke dalam trayek reguler kapal penumpang Pelni sesuai SK Dirjen Perhubungan Laut nomor 612 tahun 2025. Sementara itu dapat kami informasikan pula rekan Nurma saat Ketua DPRD Donggala Muhammad Taufik yang menemui langsung ratusan massa aksi itu, ia didampingi anggota DPRD Donggala Hermin. Ketua DPRD Donggala membuka orasinya dengan sebuah nyanyian singkat yang disambut antusias oleh peserta aksi. Dalam pernyataannya, Muhammad Taufik menegaskan dukungan penuh DPRD Donggala terhadap tuntutan masyarakat agar kapal Pelni kembali berlabuh di Pelabuhan Donggala. Ia berjanji akan segera membuat
dan menandatangani sebuah surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, serta Gubernur Sulawesi Tengah guna meminta pengembalian aktivitas kapal Pelni ke Pelabuhan Donggala. Muhammad Taufik itu juga mengajak masyarakat untuk tetap solid mengawal perjuangan tersebut. Menurutnya, persoalan Pelabuhan Donggala bukan hanya kepentingan wilayah Banawa, melainkan menjadi kepentingan seluruh masyarakat pantai barat Donggala. Ia juga memastikan surat dukungan DPRD Donggala akan ditandatangani pada hari ini. Ia menyebut pada pukul 2 siang hari ini, surat itu akan ia buat dan ditandatangani untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Lebih lanjut, Muhammad Taufik juga menegaskan DPRD Donggala akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai regulasi. Usai menerima masa aksi di kantor DPRD Donggala, Ketua DPRD Donggala bersama anggota DPRD Donggala turut berjalan kaki bersama masa aksi menuju kantor Bupati Donggala. Nah, dapat kami informasikan pula rekan Nurma di tempat terpisah di kantor Bupati Donggala, Bupati Vera Elena Laruni juga turut menemui langsung masa aksi. Ia didampingi Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan. Bupati Vera menyampaikan apresiasi atas perjuangan masyarakat Donggala yang menuntut kapal PT Pelni kembali beroperasi di Pelabuhan Donggala. Ia menegaskan secara regulasi tuntutan tersebut merupakan hak masyarakat Donggala. Menurut Bupati Donggala, saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu kebijakan lanjutan. Ia mengungkapkan kemungkinan masih adanya, maksud kami, Vera menegaskan sikap pemerintah Kabupaten Donggala sejalan dan tegak lurus dengan kebijakan pemerintah. Maksud kami tegak lurus dengan permintaan dari masa aksi Tribuners. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap aksi yang dilakukan masyarakat. Menurutnya, Donggala telah cukup lama memberikan ruang dan dipindahkannya pelabuhan Pelni ke Pelabuhan Pantoloan. Dapat kami informasikan juga bahwa Pelni sebelumnya beroperasi di Kabupaten Donggala. Namun sekitar puluhan tahun yang lalu dipindahkan ke Pelabuhan Pantoloan dan diketahui bahwa Dirjen Perhubungan Laut telah mengeluarkan surat keputusan yang dimana mengembalikan operasi Pelni ini di Pelabuhan Donggala. Namun hingga saat ini itu belum terrealisasikan. Nah, hal itulah yang memicu aksi oleh masyarakat Kabupaten Donggala. Ya, demikian laporan sementara dari saya, rekan Nurma. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Misna dan selamat bertugas kembali. Jadi kedatangan kami kemari melakukan satu aspirasi dari masyarakat tidak lain dilakukan menuntut Pelni dan juga kementerian Sulawesi Tengah agar supaya merealisasikan, mengimplementasikan apa yang sudah menjadi ketetapan dari Kementerian Perhubungan khususnya di Laut bahwa di Undang-Undang 612 di SK Menteri 612 bahwa sudah jelas pelabuhan Donggala disinggahi oleh kapal Pelni. Namun saat sekarang belum kunjung tiba, yang mana jadwal tersebut semulanya sudah dilayangkan jauh-jauh sebelumnya, sudah dilayangkan oleh Kementerian Perhubungan. Namun pada dasarnya sampai sekarang Gubernur masih belum merealisasikan apa yang telah menjadi keputusan dari kementerian. Justru karena itu kedatangan kami kemari menuntut agar supaya dalam bulan Februari ini harus ditetapkan bahwa kapal Pelni sudah tetap harus berlabuh di Pelabuhan Donggala. Jika itu tidak terjadi, maka dilepas bulan Februari nanti kami akan turun dengan massa besar sekaligus memblokade pelabuhan tersebut agar supaya tidak disinggahi oleh kapal-kapal lagi dan penumpang tidak bisa akan masuk. Kenapa? Apalah artinya pelabuhan yang dibangun dengan ratusan miliar tersebut tidak digunakan. Pelabuhan kita sudah indah. Kalau seandainya tidak digunakan, kenapa harus dibangun? Justru pemerintah pusat membangun pelabuhan ini agar supaya bisa digunakan untuk kapal Pelni.
Kenapa? Pemerintah pusat sudah berlaku adil dalam rangka perekonomian. Semua sudah dibagi, dihususkan kepada Pantauan, yakni pelabuhan Kemas, Wani untuk masyarakat, dan sebenarnya pelabuhan Kuningkat ini atau Donggala yang usianya sudah indah dan luar biasa, harusnya sudah disinggahi. Dan terus terang kami tidak menuntut apa-apa. Justru kami ini hanya mau menginginkan agar supaya gubernur dan juga PTT ini segera mengimplementasikan, karena itu adalah hak kami. Sedangkan orang yang tidak punya hak, dia menuntut, apalagi kami yang jelas sudah punya hak itu sudah pasti, hak itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pusat, Perhubungan Pusat. Kenapa masih harus tidak dijalankan? Tentunya dalam hal ini Pelni dan juga gubernur sudah jelas melanggar aturan perundang-undangan. Karena kenapa? Aturan perundang-undangan sudah jelas, tidak perlu diabaikan lagi. Karena kenapa? Karena ini adalah aturan dari Kementerian Perhubungan Pusat. Ya, Pak, tadi kan sudah ditemui sama Ketua DPRD dan Bupati Donggala. Bagaimana tanggapannya Bapak dan Mas Aksi atas pernyataan kan kalau Ketua DPRD tadi sampaikan akan membuat surat pada jam 2 siang ini. Kalau Bupati Donggala tadi menyampaikan akan segera dikomunikasikan kembali. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, tanggapan kami tetap positif kepada mereka, dan kami selaku masa aksi tetap akan mengawal. Karena kenapa? Kami tidak lagi ini berjanji-janji. Jangan sampai ini hanya janji-janji buta yang dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah Kabupaten Donggala. Justru karena itu, ketika mereka selesai membuat surat mereka, kami mohon agar diperlihatkan kepada kami selaku masa aksi supaya jelas. Jangan sampai hanya menyuarakan bahwa surat itu akan kita buat, namun surat itu tidak akan kunjung tiba. Yang kami tetap bersikeras bahwa surat itu harus dibuat hari ini dan juga dilayangkan pada hari ini. Dan kami masa aksi harus diberikan waktu untuk menyaksikan bahwa surat itu sudah dibuat dan sudah dilayangkan kepada kementerian dan juga kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan juga PTT. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.